Jumpa lagi teman-teman, rekan-rekan petani pelestari walet dimanapun Anda berada, dengan channel Bumi Walet Sulawesi, channel yang membahas soal budidaya walet dari mulai tips, trik, pengetahuan, informasi, serta berbagi pengalaman kami selama berbudidaya walet ya. Kita juga bisa berdiskusi ya, tanya jawab melalui kolom komentar ataupun melalui akun sosmed kami ya, di Instagram, Facebook, namanya sama Bumi Walet Sulawesi. Ya silakan ya, ada yang baru menemukan channel ini untuk subscribe dulu boleh. Nanti kita bisa saling akrab ya antar Anda dan kami. Nah, pada kesempatan kali ini senang sekali ya. Ini kami sedang ada main-main lah di tempat tempat masa depan rumah walet ya. Sebagai petani pelestari walet tentunya kita perlu ya untuk ada pengetahuan untuk perawatan rumah walet. Bagaimana mengetahui karakternya, bagaimana walet ya, karakter walet, kemudian bagaimana kita tahu perilaku walet di dalam rumah walet kita, dan tentunya tidak kalahnya bagaimana membuat walet betah di rumah walet kita. Itu kan kuncinya sehingga dia bisa berkembang biak, beranak pinak di dalam. Ketika beranak pinak, maka sarang-sarang yang habis dipakai untuk beranak pinak bisa kita rezeki bagi kita gitu ya. Sebelum rezeki itu ada, tentunya kita harus pelajari itu semua. Nah, teman-teman, Anda bisa mempelajari melalui channel ini ya. Nah, kami banyak menyarankan untuk banyak hal ya, terutama perjalanan kami selama berbudidaya walet. Nah, kemudian Anda juga bisa mendapatkan buku ya dari kami. Atas dukungan Anda semua, kami berhasil menuliskan segala hal tentang budidaya walet di buku ya, di buku kami, termasuk desain rumah walet, dari gambar utuhnya 3D sampai dari dengan detail-detailnya serta RAB-nya untuk saat ini. Anda bisa dapatkan di marketplace kami ya. Nanti silahkan dicek di link deskripsi kami ada di sana, nanti silahkan dicek di sana. Baik ya teman-teman, ini sambil santai saja ya. Harus rokok dulu bicara. Iya, baik. Bagi yang tidak merokok tidak usah merokok ya. Jadi khusus yang merokok saja ini. Baik, rumah walet itu perlu dirawat ya, perlu dirawat. Ketika melakukan perawatan kita harus masuk ke dalam rumah walet. Di sisi lain, ketika kita masuk ke rumah walet itu ada resiko burung walet itu stres. Dia merasa terganggu dengan kehadiran orang di situ. Ya, ini karena burung walet itu adalah burung liar, burung dari alam bebas. Pada dasarnya hewan-hewan yang biasa hidup di alam bebas itu mudah terganggu dengan adanya kedatangan ataupun gangguan dari orang, manusia gitulah ya. Maka di sini kita perlu melakukan tips ya, trik lah, ataupun melakukan langkah-langkah yang supaya burung walet kita itu tidak terlalu stres, atau stres burung walet itu bisa terminimalisir. Nah, lalu apa saja yang perlu kita lakukan? Pertama, kita akan masuk ya, usahakan kita masuk di jam yang tepat ya. Di jam yang tepat ketika walet-walet itu mencari makan. Yang paling aman adalah jam 9 pagi sampai jam 12 lah ya, jam 12. Banyak versi ya yang bisa masuk di waktu-waktu tertentu gitu kan. Cuman ini secara mendasarnya saja. Ada yang sampai jam 4 sore bisa masuk, ada ya. Ada yang bahkan berani masuk malam-malam, ada. Cuma itu tentunya perlu tips ataupun trik-trik yang lebih detail. Tapi pada dasarnya untuk para beginners ya, terutama untuk yang amannya itu di jam 9 sampai jam 12 kalau hanya untuk perawatan. Kemudian
yang kedua, sebelum masuk kita pastikan ya, kita tidak usah yang terlalu terlalu solek lah ya, maksudnya ya, terlalu necis ya, pakai wangi-wangian gitu kan. Kita pakai pakaian harian saja lah ya, harian saja, karena walet ini agak sensitif dengan bau-bau asing ya, bau-bau manusia gitu kan. Makanya kita usahakan masuk dalam kondisi ya santai, sesantai mungkin ya, pakaian harian yang kita pakai. Kemudian ada juga yang ekstrim itu begini, kalau mau masuk ke rumah walet itu dengan baju yang memang baju khusus masuk rumah walet, sehingga ketika mau masuk baru baju itu dipakai, keluar dilepas lagi, tidak pernah dicuci ya, digantung saja di situ. Itu ada yang begitu ya, silakan, tapi yang pasti masuk rumah walet intinya tidak pakai parfum lah ya, tidak pakai parfum yang menyolok gitu. Yang ketiga, kalau kami di dalam rumah walet tidak merokok ya, kamu tidak merokok, makanya merokoknya ya di luar sini merokoknya nih. Rokok saya mati lagi nih. Resiko rokok yang sudah mati. Baik ya, yang itu ya, karena asap rokok itu mengganggu, apalagi di dalam rumah walet atau bau-bauan seperti minyak wangi kita, kemudian rokok kita gitu kan, itu susah keluar karena dia ini ya sirkulasi udaranya kan terbatas gitu kan, karena demi menjaga kelembapan terutama itu kan sirkulasi kan kita batasi, sehingga kalau ada bau-bau yang tersimpan di dalam itu pasti keluar susah hilangnya itu. Yang berikutnya keempat, nanti di dalam kita lakukan misalnya pembersihan ataupun kita lakukan perawatan kecil itu ya, hati-hatilah ya, hati-hati. Kita pilih tempat-tempat yang memang kita bersihkan, dan hindari ketika membersihkan itu ataupun ketika perawatan itu debu-debu itu jangan terhambur terlalu pekat gitu ya. Kita harus pakai misalnya pembersihan sirip, kita harus pakai air ya, pakai lap-lap basah itu, usahakan debunya tidak kemana-mana gitu ya, sehingga mengganggu anak-anak walet yang di dalam. Kami pernah mengalami seperti itu, membersihkan terlalu aktif ya, terlalu aktif di dalam, sehingga debunya kemana-mana, sehingga salah satu anakan walet kami ada yang mati ya. Ini pengalaman berharga ya untuk kami bagikan. Jadi yang kami bagikan bukan yang berhasil, tapi yang hal kecil yang membuat walet terganggu itu juga kami sudah ada pengalamannya. Nah, yang kelima itu ini teman-teman, setelahnya kita bagus pakai parfum ya, pakai parfum walet. Boleh yang parfum dari kita buat sendiri, ataupun parfum dari pabrikan yang aerosol juga boleh gitu ya, tanpa menyebut merek, karena parfum-parfum yang sudah teruji ya, yang sudah teruji itu boleh kita gunakan ketika kita meninggalkan rumah walet ya, kita keluar dari rumah walet. Karena itu untuk menghilangkan jejak bau kita, dan walet juga merasa nyaman di dalam. Nah, parfum sebaiknya tetap ya, bagusnya kalau kita sudah menentukan parfum dan sudah terbukti itu tidak berganti-ganti, karena walet itu sensitif terhadap perubahan, sehingga kita menciptakan identitas dalam rumah walet kita. Bau-bau yang dikenali, bau-bau yang ada di dalam rumah walet kita itu menjadi ciri khas rumah walet kita, sehingga walet-walet yang ada di dalam itu menjadi tidak asing kalau ada bau-bau lain nanti ya, tidak merasa asing. Inilah 5 hal yang bisa kami bagikan untuk saat ini teman-teman. Tetap kita rawat rumah walet kita. Di rumah walet yang berhasil, yang kita sering lihat di dunia maya ya, itu pastinya dirawat. Tidak ada rumah walet yang tidak dirawat kemudian berhasil. Itu kami tidak percaya, pasti dirawat. Hanya rawatnya harus tahu caranya ya, Nah,
Sementara itu kurang lebih, kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan silahkan di kolom komentar ya. 5 hal ini ya yang paling mendasar. Ada lagi sebenarnya, cuma kita berkembang saja diskusinya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman untuk durasi yang tidak terlalu panjang. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya. Simak juga konten yang sudah ada. Sukses untuk kita semua. Salam dari kami, tim Bumi Walet Sulawesi, Lestari Alamku, Lestari Waletku. Terima kasih.